Selamat siang teman-teman. Saya Andre Lobov, Direktur Teknis dari Koperasi Resurs. Hari ini kami bersama dengan sekelompok mitra aktif dan investor diundang ke Sovelmash. Mereka menunjukkan hal yang sangat menyenangkan dengan sejumlah besar peralatan yang baru. Bagi saya yang paling menyenangkan pada musim dingin yang benar-benar dingin ini adalah bahwa pemanasannya sudah nyala. Terakhir kali saya berada di sini pada bulan November, waktu itu memang sangat dingin. Di setiap sudut terdapat pemanas ruangan. Tetapi sekarang saya bisa berjalan dengan mengenakan jaket saja. Saya bahkan melihat Jill Weber, mitra kami dari Afrika, dia malah mengenakan kemeja saja. Aktivitas terlihat orang-orang bekerja, memasang sesuatu, melakukan sesuatu. Dmitri Alexandrovich Dunov bahkan berlari melewati saya. Dia sangat aktif, dia menyapa dan dia berkata, "Saya tidak punya waktu sekarang, saya harus ke atas." Jelas bahwa dia orang yang sangat sibuk. Tentu saja tahun baru ini tidak hanya menarik dengan kunjungan ke Sovelmash, tetapi juga dengan banyaknya proyek yang diluncurkan di berbagai negara pada tahun sebelumnya, dan saya akan sedikit menceritakan hasilnya. Menuju akhir tahun, kami mengunjungi Makedonia. Di sana kami menguji mesin perahu kami dengan mesin DA95 dan hasilnya luar biasa, sungguh mengganggukan. Karena itu orang-orang yang ada di sana menyarankan saya untuk memulai 2 proyek di sana. Satu proyek dengan perahu VIP dan mesin baru yang sedang kami kembangkan. Saat ini mesin baru ini dibuat untuk kami oleh perusahaan Sovelmash berdasarkan mesin ukuran 100. Mesin dengan nomor seri 001 saat ini sedang dipasangkan dengan gearbox. Ini akan menjadi penggerak langsung melalui gearbox ke baling-baling. Dan mesin stasioner ini saya harap akan segera dipasang pada perahu VIP di Makedonia untuk disewakan kepada wisatawan yang bersedia membayar. Di Makedonia juga kami meninggalkan mesin perahu dari perusahaan Resurs yang menurut pendapat saya menunjukkan hasil yang luar biasa. Dan kami memutuskan untuk membuatkan perahu tenaga surya untuknya. Kami bertemu dengan direktur perusahaan panel surya yang mengatakan, "Tidak masalah, kami akan memasang semuanya, berikan saja perahunya." Pada tahun ini rencananya akan diluncurkan perahu tenaga surya untuk disewakan kepada wisatawan pada musim semi. Kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti, apakah para investor akan berhasil menyelesaikannya. Ini bahkan bukan hanya tentang para investor, tetapi juga para pengusaha yang bekerja di danau yang tertarik pada proyek ini, yang telah mendapatkan dukungan dari para ahli ekologi. Yang paling penting, danau Ohrid dilindungi oleh UNESCO. Di Sovelmash di sini Anda tahu bahwa ada laboratorium bersertifikasi. Ini adalah yang pertama dibuat, di mana kami membeli mesin dari Viktor Aristov dan membawanya ke sini. Sekarang itu berada di laboratorium. Dalam waktu dekat kami akan selesai membuat perlengkapannya, mengujinya, karena kami membutuhkan hasil dari laboratorium bersertifikasi. Kami membutuhkan data momen, grafik, semuanya harus kami tunjukkan di pabrik BAW. Dan untuk menawarkan mesin baru kami yang telah dirancang oleh perusahaan ASPPW High Technology untuk produksi massal dan pemasangan di truk-truk kecil. Saya bahkan sudah mencoba truk-truk kecil ini. Salah satu dari truk-truk itu sudah diuji di Rusia. Sebuah perusahaan yang memproduksi mobil listrik, Kangaroo, meminta untuk memasang mesin ini dan mengujinya. Itu sangat hebat. Menurut saya hasilnya sangat bagus. Salah satu berita yang paling menarik adalah sekelompok insinyur dan pengusaha di Kolombia dengan tim besar seperti itu
menghubungi kami dan meminta kami untuk merancang dan menjual mereka mesin perahu untuk perahu tradisional di Amazon. Perahu itu adalah perahu panjang yang digunakan oleh suku Indian. Turis naik perahu-perahu serupa di Amazon. Mereka menggunakan mesin dengan penggerak langsung, artinya poros langsung dari mesin ke baling-baling masuk ke air. Ini juga adalah mesin luar yang kami kembangkan. Kami mengirimkannya ke Kolombia. Saya harap dalam waktu dekat kita akan melihat liputan langsung dari Amazon. Kita akan melihat seberapa serius proyek ini dan apakah memungkinkan untuk melakukan perjalanan di sepanjang Amazon melintasi 3 negara seperti yang saya pikirkan setelah konferensi. Itu adalah Peru, Kolombia, dan Ekuador dan menunjukkannya kepada semua orang yang tertarik. Di Kolombia juga dalam waktu dekat saya dijanjikan akan meluncurkan tricycle tenaga surya. Kami juga menantikan berita itu dan pasti akan menceritakannya dalam liputan terpisah. Di Indonesia setelah kunjungan musim panas saya, peralatan tambahan untuk perahu tenaga surya telah dibeli. Prosesnya tidak begitu cepat, tetapi peralatan navigasi telah dibeli dan mereka bersiap untuk membeli panel surya. Institut sedang mengembangkan perangkat lunak yang akan mengontrol perahu ini dari satelit. Saya berharap mereka juga akan menyelesaikan proyek ini dalam waktu dekat, sehingga kami dapat menceritakannya secara lebih rinci. Nah, itulah berita utama hari ini. Sangat menyenangkan bisa berada di sini, mengenal beberapa mitra bahkan yang belum saya kenal sebelumnya, melihat bangunan yang indah ini yang saya cintai sepenuh hati. Saya harap kami akan segera diundang lagi ke sini dan melihat bahwa semuanya sudah selesai, bahwa semuanya sudah berfungsi dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya.